Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildatul Khairiyah, NIM 20210100535. Di sini saya akan menerangkan makalah saya yang berjudul Permainan Membaca dan Menulis di RA Al-Hidayah. Latar belakang yang saya angkat dari makalah ini yaitu pengembangan kemampuan skolastik akademik dari sekolah dasar ke taman kanak-kanak terjadi di mana-mana, baik secara terang-terangan maupun secara terselubung. Banyak sekolah dasar, umumnya swasta dan sebagian negeri, seringkali mengajukan persyaratan atau tes masuk dengan menggunakan konsep akademik, terutama tes membaca dan menulis. Dengan demikian, maka praktek pendidikan seperti ini mendorong lembaga pendidikan RA Al-Hidayah berusaha mengajarkan kemampuan akademik membaca dan menulis dengan mengadopsi pola-pola pembelajaran di sekolah dasar. Rumusan masalah dari makalah ini yang pertama yaitu bagaimana cara pendekatan permainan membaca dan menulis di Taman Kanak-kanak RA Al-Hidayah. Yang kedua, metode apa sajakah yang dilakukan oleh RA Al-Hidayah dalam mengembangkan permainan membaca dan menulis. Yang ketiga, bagaimana pelaksanaan permainan membaca dan menulis di Taman Kanak-kanak RA Al-Hidayah. Tujuan penulisan makalah ini yaitu yang pertama, yaitu mendeteksi atau melacak kemampuan awal membaca dan menulis awal peserta didik. Yang kedua, mengembangkan kemampuan menyimak, menyimpulkan, dan mengkomunikasi berbagai hal melalui berbagai bentuk gambar dan permainan. Yang ketiga, yaitu melatih kelenturan motorik halus agar melalui berbagai bentuk permainan oleh tangan dalam rangka mempersiapkan anak-anak mampu membaca dan menulis. Baik, beranjak kepada landasan teori. Yang pertama yaitu pendekatan permainan membaca. Pendekatan permainan membaca dapat dilakukan dengan 3 pendekatan. Yang pertama yaitu Montesson, yang kedua De Clory, yang ketiga yaitu Wool Linguistic. Yang pertama, Montesson. Montesson memperkenalkan permainan membaca dimulai dari unsur huruf dengan menggunakan bantuan gambar pada setiap memperkenalkan huruf. Yang kedua yaitu De Clory, memperkenalkan membaca permainan pada anak dimulai dengan memperkenalkan kalimat dalam permainannya dan pilih kalimat perintah agar anak melakukan hal-hal yang ada di dalam perintah tersebut. Pendekatan terakhir yaitu Wool Linguistic. Dalam mengembangkan membaca permulaan dengan menggunakan seluruh kemampuan linguistik anak, yang menjadi sumber utama adalah lingkungan dan pengalaman anak, sehingga dapat mengembangkan pengembangan bahan intelektual dan motorik anak. Yang kedua yaitu pendekatan permainan menulis. Dalam mengembangkan permainan menulis, kita dapat melalui pendekatan yaitu pengembangan menulis Montessori, memiliki perhatian dan konsep yang lebih banyak agar anak dapat menunjukkan kelenturan tangan. Maka dilatih dengan mengisi lukisan dengan garis atau mengarsir dan menebalkan. Kegiatan ini tidak hanya dilakukan dengan pensil hitam, melainkan juga dengan pensil berwarna, misalnya seperti spidol warna, krayon, dan lain sebagainya. Poin yang kedua yaitu metode penelitian. Nah, metode yang pertama yaitu metode permainan membaca dan menulis. Berbagai metode pengajaran untuk permainan membaca dan menulis yang dipergunakan guru. Metode-metode yang dimaksud yaitu yang pertama seperti metode bercakap-cakap atau tanya jawab, yang kedua demonstrasi, yang ketiga bercerita. Yang bercerita di sini banyak macamnya, yaitu yang pertama membacakan cerita, mengungkapkan cerita, dan juga bercerita dengan gambar seri atau bercerita dengan sandiwara boneka. Yang keempat yaitu bernyanyi. Yang kelima yaitu mengucapkan syair. Yang keenam yaitu
dramatisasi. Yang ketujuh yaitu karya wisata. Pelaksanaan permainan membaca dan menulis di Taman Kanak-kanak. Strategi pembelajaran permainan membaca dan menulis. Dalam pelaksanaan permainan membaca dan menulis, peran lingkungan sangat menentukan strategi pembelajaran. Antara lain perlu diperhatikan hal-hal yang pertama yaitu menciptakan suasana kondusif, cocok serta memotivasi minat baca, tulis, hitung anak. Yang kedua yaitu mengembangkan kemampuan anak. Yang ketiga, menciptakan ruangan di luar maupun di dalam kelas yang dapat menumbuhkan kreativitas, rasa aman dan kebebasan. Yang keempat yaitu meja dan kursi tidak boleh memenuhi ruangan sehingga masih cukup ruang gerak bagi anak. Yang kelima yaitu ruang gerak anak dapat dilakukan di lantai. Yang keenam yaitu rak-rak dapat diletakkan sebagai penyekat ruangan. Yang ketujuh yaitu papan panjang harus ada di ruangan. Pajangan yang dipasang dapat meningkatkan budaya baca tulis, misalnya abjad dengan benda-benda gambar yang dimulai dengan huruf awal tertentu. Identifikasi kemampuan membaca. Kemampuan permainan membaca dan menulis. Untuk melaksanakan permainan membaca dan menulis, kita perlu mengidentifikasi kemampuan kemampuan yang untuk melaksanakan permainan membaca tersebut yang diharapkan dicapai dalam program kegiatan belajar TK yang relevan. Kemampuan-kemampuan tersebut dipilih dan dikelompokkan agar memudahkan guru mengidentifikasi berbagai bentuk kemampuan permainan. Berbagai bentuk kemampuan perkembangan kemampuan membaca dan menulis yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu dengan melakukan permainan membaca. Permainan membaca di sini meliputi permainan kemampuan mendengar, melihat, memahami, dan berbicara membaca gambar. Yang pertama yaitu kemampuan mendengar. Nah, kemampuan mendengar di sini merupakan kemampuan anak untuk dapat menghayati dan mendengar pendapat orang lain dengan indera pendengaran. Contoh permainannya yaitu yang pertama, apa yang kudengar. Dalam permainan ini akan melatih anak untuk dapat melatih pendengaran anak tersebut. Nah, permainan ini di dalamnya berisi untuk menemukan kembali 2-4 urutan angka, menggunakan dan dapat menjawab pertanyaan apa, mengapa, di mana, dan berapa. Yang kedua yaitu kemampuan melihat dan memahami. Nah, kemampuan ini merupakan kemampuan untuk dapat menghayati dan memahami alam dengan indera penglihatan serta berkaitan dengan sesuatu dari peristiwa yang dilihatnya. Yang ketiga yaitu kemampuan berbicara. Nah, kemampuan berbicara di sini merupakan kemampuan anak untuk berkomunikasi secara lisan dengan orang lain. Kemampuan ini memberikan gambaran tentang kesanggupan anak menyusun berbagai kosakata yang telah dikuasai menjadi suatu rangkaian pembicaraan secara terstruktur. Yang kedua yaitu permainan menulis. Permainan menulis di sini meliputi yaitu persiapan menulis atau kegiatan kesanggupan melatih motorik anak. Yang kedua yaitu bentuk tulisan seperti mencoret, tulisan horizontal serta menulis acak. Baik, kita masuk kepada pembahasan terakhir yaitu kesimpulan. Nah, Taman Kanak-kanak atau TK adalah tempat untuk belajar sambil bermain pula. Jadi belajar pun lewat permainan, di mana dunia anak itu adalah bermain. Anak-anak akan senang, ceria, dan bahagia. Namun semua tidak lagi. TK itu dirubah menjadi sekolah yang pelajarannya seperti di sekolah dasar. Orang tua menuntut guru untuk mengajarkan membaca dan menulis. Padahal tugas TK adalah mengenalkan berbagai pengetahuan, sikap, keterampilan, persiapan ke SD. Nah, untuk memenuhi kebutuhan itu, maka dan pada masa aspek anak, maka membaca dan menulis yang dapat dikembangkan melalui bentuk permainan, sehingga anak akan senang belajar membaca dan menulis, tidak berdasarkan paksaan karena bosan dan jenuh, tapi lewat permainan, insya Allah anak akan menyenangi dan berkembang secara optimal.
Saran dari makalah ini yaitu kita sebagai calon guru taman kanak-kanak harus pandai menciptakan permainan. Materi permainan disusun dan dikembangkan berdasarkan kemampuan yang akan dicapai. Di samping pengembangan materi harus ditetapkan metode permainan yang cocok dengan kegiatan, media dan saran serta proses permainan menentukan keberhasilan. Terima kasih. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata di dalam menerangkan makalah yang telah saya susun. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.